Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Ahmad Afriza. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan website Durarus Hania. Itu dimana website ini berguna untuk mencari derajat sebuah hadis atau mencari kesahihan atau kedhaifan dari hadis yang kita cari. Namun sebelum itu ada beberapa yang perlu kita persiapkan sebelum kita ke websitenya. Nah, yang pertama itu tentunya koneksi internet. Dimana karena tanpa koneksi internet website ini tidak bisa berjalan. Jadi harus secara online. Yang kedua itu kemampuan berbahasa Arab. Nah, karena dalam website Durarus Hania ini menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi minimal kita tahu bisa membaca bahasa Arab, khususnya Arab gundul gitu. Kemudian yang ketiga kemampuan mustalah hadis. Jadi kenapa ini juga perlu? Karena dalam website ini nanti keterangan para ulama-ulama ini menggunakan istilah-istilah khusus, yaitu di mana istilah ini hanya terdapat dalam ilmu mustalah hadis. Jadi ini mungkin yang perlu kita siapkan sebelum menuju atau ke website Durarus Hania. Nah, langsung saja kita praktekkan ke websitenya. Nama websitenya ini dorar.net, Durarus Hania. Masuk aja. Nah, tampilan awalnya nanti seperti ini. Ini merupakan Musyrif al-Ilmu karya Alawi bin Abdul Qadir Asyaqaf. Tampilan awalnya seperti ini. Nanti kita ketika akan mencari derajat sebuah hadis, kita klik saja pada kolom ini yang bagian mausu'ah hadis. Nah, ini mausu'ah hadis, kita klik saja. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Langsung saja kita praktekkan. Ketika contoh kita ingin mencari hadis al-jannatu tahta aqdabil ummahat. Nah, kita cari kata kuncinya saja. Contohnya aqdabil ummahat. Nah, kita klik tanda gear ini untuk mencari. Nah, ketika ini ada pengelompokan hadis. Nanti berdasarkan kalau jami'il kalimat nanti semua kalimat yang ada aqdamil ummahat ditampilkan. Ini kita lebih spesifik aja, bahtul mutobik. Ini kemudian kita cari. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Hadis ke-1 al-jannatu tahta aqdamil ummahat man syi'na adkhilna wa man syi'na akhrijna. Perlu kita ketahui juga di sini juga menyediakan ini kolom ketika ada biduni tashkil, yaitu tanpa harokat. Jika kita klik, nah akan tampilannya hadisnya tidak berharokat. Nah, seperti ini. Ini jika kita menggunakan tashkil, akan berharokat. Jadi ketika tidak
belum mampu mengetahui dengan tulisan Arab gundul, nah ini sangat juga membantu biduni tashkil, menggunakan yang ada harokatnya. Nah, lanjut. Nah, hadis ke-1 ini yang meriwayatkan Abdullah bin Abbas dari Al-Aqili di kitab Lisanul Mizan. Nah, yaitu di halaman 217 nomor 8. Hadis ini merupakan hadis mungkar. Ini ada banyak ya. Al-Jannatu tahta aqtabil ummahat, yang meriwayatkan Anas bin Malik dari Al-Albani, itu di kitab Dhaifil Jami' halaman 2666. Nah, kalau sahihul hadits dhaifun. Nah, seperti ini contohnya kita ketika ditanya seseorang atau kita ingin mengetahui derajat sebuah hadis. Website ini juga salah satu website yang membantu kita kan. Kemudian ini contohnya lain, hadis tentang apa? Contohnya hadis tentang utlubul ilma. Contohnya hadis tentang utlubul ilma, tentang mencari ilmu. Kita klik yang tanda ini, tahtul mutalab, kita cari. Ini ada banyak ya. Ini mungkin lebih banyak global. Mungkin kalau hadis mengenai utlubul ilma walau bisin. Nah, ketika kita ditanya seorang apakah hadis ini dhaif atau sahih, katanya apa? Bisin. Dengan ilmu walau sampai negeri Cina. Berikan ini salah. Bisin, maaf, bisin. Nah, ini utlubul ilma wala bisin fa innahu faridatun ala kulli muslimin. Nah, meriwayatkan Anas dari Imam Ahmad di kitab Al-Muntakhab minal ilalil lil khalal, halaman 109. Nah, di sini hadis mungkar. Kedudukannya hadis mungkar, hukumnya hadis mungkar. Kemudian ada yang kedua dari meriwayatkan Anas bin Malik, Ibnu Hibban di kitab Al-Majruhin. Nah, ini contohnya. Kita mengetahui derajat sebuah hadis dari sini. Ini kan tadi bahwa ilmu mustalah hadis ini juga diperlukan karena istilah-istilah ulama ini, istilah-istilah yang digunakan periwayat ini atau ulama ini menggunakan istilah-istilah di ilmu mustalah hadis. Nah, mungkin seperti ini.
bisa kita baca. Ini utlabul ilma wala bisin fa innahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang meriwayatkan Anas bin Malik al-muhadditsnya Al-Albani, kemudian yang di kitab Dhaiful Jami' halaman 906 bahwa di sini hukumnya hadis maudhu. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam satu hadis di web ini bisa bermacam-macam riwayat ya dari perawi. Contohnya tadi ada yang Anas bin Malik, kemudian Anas ada banyak. Kemudian ini juga bisa kita kelompokkan ketika ini di menu ini dari segi periwayatnya, mungkin dari siapa, Abu Hurairah atau dari Anas atau dari siapa saja, kita contoh saja dari di Abu Hurairah. Nah, ini tidak ditemukan karena kebanyakan hadis ini tadi merupakan hadis hadis dhaif gitu, maudhu. Karena kalau di dalam kitab dari Al-Albani, nah ini tadi, jadi kita bisa mencari dari pengelompokan tadi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan terkait website Dorarussaniyah, itu bisa kita carikan melalui website dengan mengetikkan dorar.net. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.